Selamat datang di channel Pedit Kreatif. Kali ini kita akan kasih contoh ya, gimana penggunaan email ini di kehidupan sehari-hari. Misalkan hari ini kita akan membuat tutorial bikin channel YouTube menggunakan alamat email yang sudah kita buat sebelumnya di tutorial sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Setelah emailnya kita buat, kita tinggal ke aplikasi Google di sebelah sini. Kita buka YouTube, terus kita ganti akun, terus tambahkan akun ya. Masukkan email yang telah kita buat sebelumnya. ditkreatif@gmail.com. Selanjutnya ditkreatif. Selanjutnya terus masukkan sandi yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya salah cowok. Terus kita ganti akun. Ini kan belum ada channel ya, tidak ada channel, kita langsung klik. Sekalian ke YouTube Studio ya, atau ke buat channel, terus nama channelnya apa, misalkan Pedit Kreatif Sampel. Kalian upload profilnya mau apa, misalkan kita buat foto profil ini. Selesai. Pedit Kreatif Sampel ini sebagai username-nya ya, atau nama sebutannya. Kalian bisa menggunakan nama lain tergantung keinginan kalian, tapi harus ada centang hijau di sebelah sini. Kita buat channel aja. Tunggu beberapa saat. Nah, ini kalau misalkan hal-hal lainnya kalian tinggal sesuaikan aja, sesuaikan channel. Kalian akan masuk ke YouTube Studio ya. Tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini kalian lihat ada bagian penyesuaian, kalian klik branding. Nah, branding ini untuk foto profilnya ya. Terus kalau misalkan kalian punya banner buat channel kalian, banner itu nanti akan di latar belakang ya, latar belakang channel kalian. Kita lihat aja. Nah, di latar belakangnya ini kan ada merah-merah. Nah, latar belakang itu akan di situ tuh. Kalian kita lihat, pelajari lebih lanjut. Kalian bisa pelajari di sini di bantuan ya.
bantuan Google mengenai akun Google tersebut. Terus panduan ukurannya berapa piksel dalam pembuatan banner tersebut ada kalian sesuaikan. Terus maksimalnya harus 6 MB ya. Terus di sini watermark itu akan tampil di sebelah kanan bawah. Biasanya sih kalau yang sudah cuma ditambahkan subscribe, tapi bentuknya harus kotak dan kecil ya. Kalian bisa kali saja, kalau misalkan nggak mau kotak, tinggal misalkan Pidit Kreatif memanjang, kalian tinggal transparan, dikasih transparan aja, PNG transparan. Terus yang kelihatannya itu cuma Pidit Kreatif aja atau kata subscribe doang, tapi bentuknya harus kotak. Nah, ntar juga pasti transparan. Terus ke info dasar, nah ini namanya, kalian bisa ubah nama channel apa. Terus handle atau username ini digunakan supaya mempermudah penyebutan nama channel kalian. Soalnya username ini pasti unik ya, gak ada yang sama, pasti berbeda. Terus ada deskripsi, kalian buat misalkan channel tentang teknologi ya, tutorial dan lain sebagainya. Terus ini URL kalian. Terus kalian kalau mau menambahkan Facebook, misalnya Facebook, kalian misalkan harus ada URL-nya ya, URL profil Facebook, TPS, terus misalkan facebook.com/pidit-kreatif. Jika username Facebook kalian Pidit Kreatif ya, atau bisa juga tergantung sih, kalau misalkan username pribadi kalian, terus username halaman Facebook kalian juga bisa. Terus alamat email kita kasih contoh saja pakai email kita gmail.com ya. Nah, terus publikasikan ya kalau misalkan sudah selesai. Ada lagi nih setelan selain tata letak, branding, info dasar. Nah, tata letak ini kalian bisa tambahkan bagiannya. Ini setelah kalian mengupload video. Nah, video pertama itu misalkan mau dijadikan welcoming video atau video selamat datang buat penonton yang belum subscribe, kalian bisa tambahkan di sini. Terus video unggulan buat subscriber yang sudah kembali, bisa juga. Misalkan sudah ada 5 video terus menurut kalian video itu menarik, nah bisa tambahkan di sini. Atau apapun itu alasannya ya. Terus tambahkan bagian ini, ada bagian unggulan, ada video singkat atau short, terus video kalian, terus ada playlist, terus ada subscription, dimana subscription ini channel-channel yang sudah kalian subscribe akan ditampilkan di beranda YouTube kalian ya. Terus channel unggulan, misalkan ada channel-channel tertentu yang terkait atau ingin dipromosikan di channel kalian, bisa tambahkan di channel unggulan. Selain di sini, terus ada juga pengaturan lainnya, ada di setelan ya. Setelan, nah, di umum. Terus mata uang yang kalian gunakan mau apa? Kalau misalkan kalian ada di Indonesia, kalian boleh pakai rupiah ya. IDR Indonesia. Kita set rupiah Indonesia, terus channel
Ini negara domisili, kalian set Indonesia saja. Indonesia, terus kata kunci misalkan penulisannya kalian harus lihat ya, misalkan Pidit kreatif di ujungnya harus pakai tanda koma ya, Pidit kreatif. Terus tutorial. Nah, kata kunci ini berfungsi sebagai keyword ya, kalau misalkan seseorang mencari channel kalian. Misalkan si A mencari tutorial, nanti channel kalian akan ditampilkan ya, karena sudah ada di kata kuncinya. Tapi jika kalian masih baru, kalian pasti ada paling bawah ya, kecuali kalau misalkan pencariannya sesuatu yang unik yang belum pernah dipakai sama orang lain, misalkan kodok berongga 1 nama channelnya, langsung dicari kodok berongga 1. Nah, ada pasti di urutan pertama ya, itu pun kalau belum ada yang buat nama channel. Kita simpan saja, terus ke setelan lanjutan. Nah, setelan lanjutan ini kalau misalkan channel kalian untuk anak-anak, kalian bisa tetapkan channel ini buat anak-anak ya. Tapi channel anak-anak ini gak ada fitur komentar ya, karena dibatasi, takutnya nanti ada cyberbullying ke anak-anak. Terus channel ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kalau misalkan pilihan ketiga, saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Nah, ini lebih fleksibel. Soalnya kalian mau bikin video multi platformnya, dimana bisa untuk dewasa terus bisa untuk anak-anak. Kalian bisa setelan ini kalian tinggal pilih per video. Atau kalau misalkan kalian nggak mau, saya mau general aja, tinggal pilih tidak dari sini aja. Terus tag otomatis, jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas. Kalian bisa checklist atau di-uncheck, terserah kalian. Izinkan penonton mengambil klip konten kalian. Nah, kalau misalkan kalian bikin video terus fitur klip ini, kalau kalian misalkan membuat video panjang terus ada beberapa detik yang ingin fitur klip ini berguna untuk promosi ya. Misalkan orang lain pengen memotong video kalian, tapi video kalian tersebut akan disertakan ya, dalam channelnya. Biasanya akan disimpan di channel mereka, di channel yang mengambil klip tersebut. Kalau misalkan nggak mau video kalian diambil, tinggal uncheck saja. Tapi kalau alangkah lebih baiknya sih diizinkan saja. Terus kelayakan fitur, nah ini berdasarkan nanti juga akan aktif setelah memenuhi syarat ya. Ketiga fitur ini akan aktif setelah memenuhi syarat. Terus kalian ke default upload ini kalian bisa judul. Jadi setiap mengupload video itu judulnya akan tetap sama, tapi pasti kalian bisa edit sendiri nanti per video. Deskripsi juga, terus visibilitas bisa langsung kalian publik atau pribadi dulu atau tidak publik. Nah, di tag kalian tagnya misalkan mau diatur dari sinilah default, misalkan pakai Pidit kreatif.
kreatif yang tag defaultnya, terus kalian bisa lihat di setelan lanjutannya. Sebenarnya di setelan-setelan ini kalian bisa rubah sendiri saat kalian mengupload video ya. Terus izin, kalian juga bisa menambahkan moderator atau manajer ya yang bisa memanage channel kalian. Kalian bisa undang, tinggal masukkan email atau akses yang dipilih ke pengelola, editor, terus editor terbatas, editor subtitle, dan lain-lain. Komunitas ini biasanya dilakukan saat premiere atau live streaming ya. Moderator, terus moderator standar dan lain sebagainya. Ini perjanjian, nggak usah. Oke. Nah, kalau kalian mengupload video, tinggal kalian klik buat. Bisa upload video, bisa live streaming. Terus konten-kontennya akan ada di tab konten ya. Nanti kalau kalian sudah misalkan punya 5 video, di sini pasti ada. Terus di analitik ini untuk analisa ya. Analisa konten kalian. Penayangannya berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu, terus waktu tontonnya juga nanti akan tampil. Subscriber berapa, ini jumlah subscriber ya, jumlah subscriber secara real time. Terus di sini juga analitik secara real time ya, nanti akan tampil. Terus ada juga komentar. Kalian kalau misalkan saya belum merespon akan tampil di sini, tapi kalian kalau mau lihat yang sudah direspon tinggal ini di uncek ya. Nanti komentar-komentar yang sudah kalian respon akan tampil. Kita ubah ke terus kalau misalkan ada sebutan di channel lain, misalkan di channel tertentu itu menyebutkan nama channel kalian akan tampil di sini di sebutan. Terus ditahan untuk ditinjau ini, menurut pengalaman saya kalau misalkan ada 2 komentar yang sama yang identik, nah nanti akan ditampilkan di sini ya. Di sini biasanya itu karena terdeteksi spam jadi dialihkan ke sini. Kalian nanti bisa disetujui untuk ditampilkan atau enggak, itu tergantung kalian ya. Subtitle di sini untuk subtitle bahasa, misalkan kalau misalkan kalian mau menambahkan bahasa Inggris di video kalian, bisa edit di bagian subtitle atau saat mengupload video kalian ya. Terus hak cipta ini kalau misalkan ada kalian menggunakan musik dari video orang lain atau musik orang lain yang mengandung hak cipta, permintaannya akan ada di sini, permintaan penghapusan. Atau misalkan kalian mau, misalkan video kalian dipakai sama orang lain, tinggal kalian minta permintaan penghapusan baru. Penghasilan ini persyaratan, terus kan verifikasi 2 langkah ini harus dilakukan untuk memenuhi syarat monetisasi ya. Bisa lihat sendiri. Nah, ini penghitungan subscriber di mana YouTube ini syarat monetisasinya itu harus 1000 subscriber dulu. Satu, yang pertama. Yang kedua harus memenuhi jam tayang 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun ya. Atau kalian harus
memenuhi jam tayang short publik, di mana short ini video 1 menit kurang ya, kurang dari 1 menit dengan jangka waktu 90 hari atau 3 bulan, sekitar 3 bulan. Jika kalian sudah memenuhi syarat ini, kalian bisa monetisasi. Oke, segitu saja tutorial pembuatan channel YouTube ini dan sedikit penjelasan ya mengenai fitur-fiturnya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau bikin channel. Terus jangan lupa like, komen, dan share. Komen ini juga kalau misalkan ada pertanyaan lain, jangan lupa kolom komentar ya, atau bisa ke rumah saya atau ke email yang tadi. Channel itu akan saya hapus, soalnya itu cuma contoh doang ya channel YouTube itu, tapi emailnya saya akan kemungkinan sih akan dijadikan channel ini ya, di channel Pidit. Terima kasih sudah menonton. Dadah.